Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan di video berikutnya masih tentang matrik. Kali ini kita melanjutkan yaitu tentang inverse matrik. Kalau kita melihat review pembelajaran kita sudah pernah membahas tentang pengertian dan notasi matriks. Kita juga sudah operasi matrik. Pertemuan lalu kita udah determinan matriks baik ordo 2 maupun ordo 3. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang inverse matriks khususnya ordo 2x2. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan persamaan matriks dan aplikasi matriks. Kita lanjut. Ada apa saja di inverse matrik? Yang pertama, kita kenali dulu definisi matrik. Kita lanjutkan ke bagaimana cara menentukan matrik inverse matrik atau disebut juga dengan formula inverse matrik. Dan yang ketiga, sifat-sifat inverse matrik untuk melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang persamaan matriks. Jadi nanti kita akan membahas sedikit tentang sifat-sifat inverse matriks sebagai pendahuluan untuk menuju ke persamaan matriks. Bicara tentang definisi, ini ada definisi dari dua matrik yang saling inverse. Misalkan matriks persegi A mempunyai inverse jika ada matriks B yang sedemikian hingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas. Ini bahasa definisi yang mungkin beberapa ada yang tidak memahami. Nanti kita memahaminya sambil melihat ke latihan soal atau contoh soal. Jadi umumnya perkalian matriks kan tidak berlaku sifat komutatif. Di pertemuan sebelumnya Ibu sudah pernah bahas bahwa A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Ada kalanya mereka kemudian sama, A kali B itu nilainya sama dengan B kali A, yaitu nilainya adalah sebuah identitas. Maka kalau yang terjadi adalah demikian, yaitu A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas, maka kedua matrik tersebut yaitu A dan B disebut saling inverse. Saling inverse maksudnya apa? A jika diinverse jadinya B, B kalau diinverskan kembali jadinya adalah A. Gitu ya, jadi dua buah matrik yang saling inverse itu cirinya A kali B sama dengan B kali A sama dengan inverse. Sama dengan identitas maksudnya. A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas. Ibu ulangi, dua matrik yang saling inverse itu cirinya A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas. Berikut adalah syarat-syarat matriks memiliki inverse. Jadi tidak semua matrik memiliki inverse. Syarat yang pertama, dia harus matrik persegi. Dan itu pun tidak semua matriks persegi memiliki inverse. Kapan dia tidak memiliki inverse? Nih, lihat ada matrik yang tidak mempunyai inverse. Kapan? Jika determinannya adalah 0. Jadi kalau determinan matriks tersebut 0, bisa dipastikan matrik tersebut tidak memiliki inverse. Atau sering disebut sebagai matriks singular. Jadi kalau ada misalkan diketahui A adalah matriks singular, dengan kata lain matriks tersebut tidak memiliki inverse atau determinannya bernilai 0. Itu ya tentang matriks singular. Tapi kalau determinan itu tidak 0, maka matriks tersebut akan dapat memiliki inverse atau disebut juga dengan matriks non singular. Untuk lebih memahami tentang dua buah matriks yang saling inverse, kita lanjutkan. Ini diketahui dua buah matrik, ada matriks A dan matriks B. Tunjukkan bahwa keduanya saling inverse. Ingat syarat inverse, syarat keduanya saling inverse adalah jika A kali B itu sama dengan nilai B kali A-nya dan sama dengan sebuah identitas. Itu mereka membuktikan bahwa mereka saling inverse. Dikalikan A kali B ketemu, jadinya matrik identitas 101 dan B kali A dioperasikan perkalian seperti biasa, baris kolom hasilnya juga identitas. Karena A kali B dan B kali A-nya sama, yaitu berupa identitas, maka dapat dikatakan bahwa A dan B saling inverse. Ini berkaitan dengan definisi. Kemudian bagaimana cara menentukan inverse-nya? Jadi tadi dikatakan bahwa A kali B dan B kali A itu saling inverse jika A kalau diinverskan jadi B. Ini artinya apa? A kalau diinverskan itu jadinya B, dan B kalau diinverskan itu jadinya A. Itu maksudnya saling inverse. A diinverskan jadinya B, B diinverskan jadinya A. Kemudian bagaimana untuk tahu atau untuk dapetin A inverse-nya itu sendiri? Nah, kita coba ya dari formula matriks. Misal ini matriks A berordo 2x2. Pada pembahasan ini kita akan membahas konteksnya ke ordo 2x2 ya.
Nanti berikutnya di pengayaan kita akan membahas ordo 3x3. Matriks A, misalkan elemennya A, B, C, D. Berordo 2, maka kita dapat menentukan inversnya. Jadi inversnya dapat ditentukan dengan cara A inverse itu nilainya adalah determinan A dikali ADJ-A. Apa itu ADJ? ADJ itu juga disebut sebagai A join A. A join A ya, singkatan ADJ adalah A join A. Bagaimana A join A ditemukan? Jika matriksnya adalah A, B, C, D, maka A join A itu ditemukan dengan cara, ini bahasa ibu aja ya supaya mudah. Diagonal utamanya dipindah tempat, diagonal kedua diganti tanda atau dinegatifkan. Jadi kalau tadinya positif ya jadi negatif, tadinya negatif jadi positif. Ini adalah A join A. Ini ya, jadi untuk menentukan inverse dari matriks A atau A pangkat negatif 1 itu dibaca inverse dari matriks A atau A inverse, syaratnya 2, kita ketemu A join-nya dan determinannya. Determinannya bagaimana? Seperti kemarin sudah kita bahas, determinan A bisa juga dilambangkan seperti ini, itu adalah A dikali D dikurang B dikali C. Setelah mereka ketemu, A join A-nya ada dan determinannya ada, kita gabungkan mereka ke dalam rumus ini. Jadi ini det A, ini seper det A dikali A join A. Ini adalah kelanjutannya. A D min BC adalah determinan, D A min B min C itu adalah A join A. Gitu ya, jadi penggabungan dari sini ke sini. Oke, untuk pengaplikasiannya kita coba lihat contoh berikutnya. Tentukan inverse dari setiap matriks berikut. Oke, kita langsung ke untuk menjawab A inverse berarti kita butuh determinan A dengan A join A. Kita cari dulu masing-masingnya boleh. Misalkan cari determinan A-nya dulu. Berarti 5 kali 3 dikurang 7 kali 2. Determinannya adalah 15 kurang 14, 1. Kemudian A join A-nya, jangan lupa tukar tempat ganti tanda. 3 dan 5 diagonal utamanya tukar tempat, diagonal keduanya ganti tanda saja. Ini A join A. Maka A inverse-nya bisa ditemukan dengan cara 1 per determinan A, siapa? 1 kali A join A-nya, 3 negatif 7 negatif 25. Maka A inverse adalah 3 negatif 7 negatif 25. Ini. Jadi ini A-nya, ini A inverse. Ini sekaligus membuktikan, lihat A inverse ini sama dengan B. Ya enggak? Itu membuktikan bahwa yang tadi, yang pertama. Ini A dan B saling inverse. A dan B saling inverse itu gimana? Kalau A diinverskan jadinya B. Nah, sini tadi kita udah membuktikan bahwa kalau ibu menginverskan A, nih tadi A-nya soalnya yang ini ya. Ibu inverskan, nih diinverskan ya. Diinverskan jadinya ini. Siapa ini? Ternyata B. Itu membuktikan bahwa A inverse itu sama dengan B. Kalau kasusnya tadi A kali B itu sama dengan B kali A sama dengan identitas mereka, maka A dan B saling inverse. Maksudnya saling inverse gimana? A itu kalau diinverskan jadinya B. B kalau diinverskan kembali ke A. Untuk membuktikan, coba sendiri. B itu kalau diinverskan, apakah jadinya A? Nah, kita mau membuktikan ini di bawah ini. Kalau iya berarti ini betul-betul terbukti tadi. Ini ya, cara menentukan A inverse. Di sini Ibu tadi pertanyaannya tentukan inverse dari A ya. Cuman Ibu kaitkan dengan tadi, sifat yang pertama. Ketemu A inverse-nya ini 3 negatif 7, 2 negatif 5. Ya ini cuma tambahan. Yang utama adalah kita mau cari A inverse nih, ketemu 3 negatif 7 negatif 25. Berikutnya kalian boleh coba menentukan bagaimana cari B inverse. Berarti harus cari determinan B dan A join B. Oke, kita lanjutkan tentang inverse matrix. Inverse matrix ini penting untuk disimak karena nanti berikutnya banyak sekali hal-hal yang kaitannya pengerjaannya dengan inverse matrix. Bagaimana inverse matrix? A
inverse kemudian diinverskan lagi. Jadi ada sebuah matriks A inverse kemudian diinverskan lagi, jadinya kembali ke matriks A. Ini tadi yang paling penting, A inverse kali A sama dengan A kali A inverse sama dengan identitas. Ini tadi terjemahan dari A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas. Tadi B kan inverse dari matriks A ya. Nah, ini. Itu tadi ya, B inverse dari matriks A. Nah, ketemunya dari situ. Ya, jadi A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas itu tadi penerjemahan dari sifat ini, definisi itu. Kemudian tadi ini A kali B sama dengan I, artinya B dan ini tadi ya, 2 dan 3 ini saling berhubungan. Tadi kan B sama dengan A inverse nih ya. Nah, kemudian yang keempat, AB inverse itu bisa dikerjakan dengan B inverse kali A inverse ya. Jadi ada perkalian AB kemudian diinverskan, itu nilainya sama dengan kalau masing-masingnya diinverskan. Tapi dibalik, B inverse kali A inverse. Yang kelima ini adalah persamaan matriks. Nanti ini akan kita bahas tersendiri ya, persamaan matriks. Cara menentukan matriks yang belum diketahui dari sebuah perkalian. Oke, sampai sini dulu. Nanti berikutnya akan ada di video pembahasan soal. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.